Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Dalam hari yang sangat dekat, tidak lebih dari 1 hari lagi akan tiba insya Allah melaksanakan semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, insya Allah banyak orang-orang akan memiliki rezeki pada umumnya untuk berada di hari-hari sekitar hari raya Idul Fitri. Di sekitar hari-hari raya Idul Fitri, aktivitas orang-orang pada umumnya ada yang berbelanja perhiasan atau berinvestasi terhadap barang mulia, logam mulia. Ana menyarankan bila kalian ingin berinvestasi ke barang logam mulia atau perhiasan, ketika membelinya cek fisiknya dengan teliti, kode yang ada di perhiasannya maupun ada atau tidak, lalu baca suratnya. Sebelum dibaca, pesankan untuk ditulis dengan tulisan umum yang sangat jelas. Jangan menggunakan huruf sambung atau gaya dokter. Dengan alasan apapun, usahakan surat yang ditulis dengan tulisan yang sangat jelas, sehingga siapapun dapat membacanya dengan sangat mudah. Karena Ana berpengalaman hari ini banyak toko-toko emas melakukan trik situasi keadaan yang mustabihat, dan banyak juga hal itu akhirnya menjadi pengalaman banyak orang membeli perhiasan di toko emas bisa nggak laku dijual di toko emas yang lain. Padahal logikanya barang yang dimiliki karena dibeli itu berupa barang logam mulia yang seharusnya terhargai dengan nilai harga logam mulia dimanapun, mau dibawa ke ujung dunia sekalipun. Tidak ada alasan bahwa logam mulia yang dibeli dan dimiliki itu tidak diminati dikarenakan alasan bukan logam mulia, sesuai dengan kadarnya, beratnya. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang beli perhiasan, ketika ingin dijual, perhiasan tersebut hanya bisa dijual ke toko di mana mereka membelinya. Hal seperti ini adalah penipuan sebetulnya. Kenapa penipuan? Karena hal seperti ini adalah situasi kondisi yang tidak boleh terjadi ketika membeli barang perhiasan atau logam mulia berdasarkan hukum yang dibuat. Nggak ada perjanjian apapun yang namanya beli logam mulia hanya bisa dijual di toko di tempat dia beli. Yang ada, mau beli logam mulia dimanapun di seluruh dunia ini, bila pengen dijual lagi di bagian bumi manapun di seluruh dunia ini, logam mulia tersebut harus dan pasti sama seperti mulanya diketahui mengenai spesifikasinya logam mulia tersebut. Jadi nggak ada alasan kata-kata terucap, oh jual aja ke toko di mana perhiasan ini dibeli. Bila itu terjadi, itu penipuan. Aku memiliki 3 pieces gelang
emas putih. Dari kondisi fisik dan pengetesan menandakan gelang emas putih ini adalah emas putih. Namun ternyata yang namanya emas putih, banyak toko emas ternyata bodoh memiliki ilmu asal jaga toko emas atau asal buka toko emas. Mereka pada umumnya ragu mengenai emas putih. Ketika dicek, emas putihnya terbukti menggunakan metode apapun, ya kan, nggak hilang. Padahal kalau dipikir-pikir, metode pengecekan baja putih, perak, dan emas putih mendapat indikasi yang tidak sama atau serupa, karena ketika dicek baja putih, ketika dicek perak, ketika dicek titanium, ketika dicek emas putih. Namun karena berhubung emas putih harus terlihat putih namun memiliki kadar emas, yaitu emas umumnya yang warna kuning, ketika dicek akan terlihat putih memang, namun di situ memang emas, makanya dinamakan emas putih. Makanya emas putih ini menjadi sesuatu pertanyaan nih mengenai regulasi hukumnya nih, ya kan. Banyak terjadi penipuan nih karena soal emas putih juga nih. Jangankan soal emas putih, emas kuning juga banyak terjadi penipuan. Makanya hati-hati bila kalian ke toko emas untuk berinvestasi membeli perhiasan logam mulia. Kalau ingin membeli, cek dengan detail, lalu minta suratnya ditulis dengan huruf yang sangat jelas, walaupun harus menggunakan kode sekalipun. Dan kalau bisa harus ditulis di hadapan pembeli, dan jangan lupa kalau bisa dan harus direkam. Rekamannya palingan berapa menit, ya kan, simpen aja, ya kan. Sekarang banyak media penyimpanan online, ya kan. Karena kan suatu waktu barang tersebut bisa dijual kembali, ya kan. Diperlukan karena berhubung nilainya bertambah ataupun karena berhubung nilainya turun. Intinya semua bukti hal yang diharapkan kenapa membeli logam mulia harus sama bila hal itu terjadi di tempat yang berbeda sekalipun, sehingga ketika membeli untuk menjual kembali tidak rugi ataupun berkeluh kesah. Ini jelas terjadi penipuan dan trik muslihat, seperti foto yang aku tunjukkan. Di sini terlihat tertulis ada kode-kodenya, ya kan. Karena berhubung tulisannya begini nih, satu gelang kecil putih CSI, dibilang ini bukan gelang emas putih awalnya, ya kan. Jadi ini ketika dibawa, yang toko bilang mengatakan ini emas kuning bukan emas putih, ya kan. Udah gitu berjumlah satu. Saya datang lagi kebesokannya, ternyata dibilang iya ini surat emas putih ini gini, tapi itemnya satu, dan ini emas keroncong bukannya emas kecil, emas gelang kecil bukan gelang kecil gitu, gelang keroncong katanya gitu, gini. Lalu saya tanya, ini tiga apa maksudnya gini. Bila saya melihat surat sertifikat pembeliannya, ini mengatakan satu model gelang kecil putih berjumlah 3 pieces. Jadi siapapun yang melihat rekaman video Ana, silakan berpikir sendiri, nggak perlu mengomentari, hanya saja semoga berguna sebagai pengetahuan dan teringat suatu hari nanti bila ingin berinvestasi soal logam mulia. Bila ingin membeli logam mulia, mau belinya di Afrika, mau belinya di Asia, ataupun mau belinya di Amerika, bila dijual lagi ke benua-benua berbeda akan tetap sama nilainya, karena spesifikasinya bahwa yang ingin dijual itu adalah logam mulia.
sama ketika bahwa logam mulia yang mau dibeli itu adalah logam mulia tanpa ada trik-trik muslihat. Jadi banyak terjadi banyak trik muslihat. Hati-hati, ini nyata. Ini bukti rekaman videonya nih. Aku rekam ketika tadi pagi aku mendatangi. Kata-katanya berubah. Cuman ketika kata-katanya berubah itu anak nggak rekam, aku nggak rekam. Yang aku rekam hanya pengucapan secara pasti bahwa oh ini jadi satu gelang kecil putih, satu item ya, bukannya 3 pieces ya, gitu. Iya gitu. Jadi aku juga memiliki banyak surat perhiasan, ternyata cuma di toko tersebut yang cuma ada satu lembar doang. Udah begitu, berapa waktu yang silam di daerah tersebut pernah terjadi perampokan di siang hari. Perampokan yang terjadi di siang hari disaksikan begitu banyak orang, sedangkan di situ ada toko emas yang berjejer lebih dari 3. Artinya bila ada terjadi perampokan di siang hari, nggak mungkin nggak ada yang segera melapor ke polisi, sedangkan nggak jauh jarak berapa puluh meter dari tempat tersebut ada namanya Polres, ya kan? Polres adalah di atasnya polsek, ya kan? Butuh waktu berapa lama sih untuk datang, ya kan? Sedangkan toko emas tersebut habis digasak sama perampoknya berhasil kabur. Itu kan terjadi pertanyaan yang dahsyat, ya kan? Kok bisa, ya gak? Dan kalau aku nggak salah, toko emas tersebut lah yang dirampok ketika itu. Jadi kalian hati-hati ya bila ingin berinvestasi logam mulia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat pagi Bu. Ini saya ingin menjual barang dengan jumlah gelang kecil putih, 3 pieces emas putih. Ini sertifikatnya bukan Bu? Kalau ini cuma 1 Pak, bukan 3. Ini sertifikatnya cuma 1 item, bukannya 1 model, 3 pieces. Bukan. Ini sertifikatnya kata ibu pemilik toko atau keluarganya nih, bapak itu tuh 1 model gelang kecil putih, bukan 3 pieces, Bukan. tapi berjumlah 1 item.